sebelum gue berangkat gue izin dulu sama nyokap mau berangkat gitu. Kan besok malam satu suro, diikutin sama semacam kayak kuntilanak tapi matanya doang, matanya tuh merah. Yang dilihat itu yang mulai dari situ berasa banget perjalanan tuh kayak banyak ada aja rintangannya. Pas gue balik badan mau masuk tenda, mata gue kayak aneh tuh ada apa sih, tiba-tiba yang gue lihat tinggi gede hitam posisinya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mistis, kembali lagi bersama saya ini Sabrina. Malam ini kembali Nyai ditemenin sama teman lama kita, Kak TJ. Halo Kak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Seperti biasa, kayaknya kalian udah tahu kalau ada Kak TJ pasti kita mau cerita tentang mistis. Enggak juga Di sih. gunung ya kan, karena anaknya gunung banget. Lihat dong dari jaket aja udah yang Enggak, di sini dingin hujan. sepi. Oke, jadi Nyai akan kembali meminta Kak TJ untuk berbagi sama sobat mistis yang ada di rumah cerita yang biasa tentang naik gunung. Kemarin kita udah cerita tentang di Gunung Lawu ya Kak. Ya, Gunung Lawu. Karena Kak TJ pernah naik beberapa gunung, jadi kita akan dengar lagi salah satu cerita. Di gunung apa Kak sekarang ceritanya? Gede. Di Gunung Gunung Gede. Gede Pangrango. Di Gede ini. Jadi kita langsung aja dengar cerita mistis naik gunung dari Kak TJ. Langsung mulai. Langsung ya. Langsung cerita nih. Langsung cerita. Oke. Biar lebih santai kali ya. Iya, Gak apa-apa ya netizen, maaf ya. Apa-apa, dia kan punk rock gitu guys. Jadi ini pendakian yang ke berapa ya? Sebenarnya nggak sering tapi beberapa kali pernah ke Gunung Gede, ke Pangrango, terus cuma beda momen aja. Karena dari sebelum-sebelumnya ya biasanya naik gunung itu nggak jauh-jauh dari weekend ya, menjelang weekend yang cuma Sabtu atau Minggu kayak gitu. Nah kali ini tuh beda hari maksudnya. Bedanya di hari dan di momennya. Jadi waktu memang di rumah lebih ke tahu kan anak-anak Karang Taruna. Yes. Saya ada beberapa orang di situ yang memang punya hobi yang sama dan akhirnya salah satu abang-abangan nih lebih ke senior lah ya. Pada saat itu tiba-tiba punya ide buat bikin mapala organisasi pencinta alam gitu yang ada di RT lah ya, maksudnya yang di daerah. Cuma anggotanya nggak cuma dari rumah sekitaran aja, tapi ada beberapa teman yang di daerah lain juga mau ikut. Oh ya udah silakan ikut gabung, jadi rame gitu kan. Terus tiba-tiba ada satu momen, salah satu dari anggotanya ini mereka pacaran akhirnya nikah. Terus setelah nikah tuh pengen punya momen bareng sama anak-anak untuk naik gunung bareng gitu. Cuma momennya adalah ketika malam suro. Malam satu suro. Di situ awalnya nggak terlalu ngeh ya kalau mau berangkatnya itu malam satu suro gitu. Cuma pasti hanya tahunya tuh rencananya kita berangkatnya Rabu tumben gitu kan, Rabu nih gitu. Nah itu memang mungkin ada beberapa yang oh ya udah libur, ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah juga, beberapa orang kerja juga. Nah, mereka udah kayak ngambil cuti kayak gitu kan. Mereka setuju, banyak kan setuju karena ya udah nanti
gue mau bikin acara ini kita bareng-bareng ya gitu. Support lah gitu kan, teman-teman tuh banyak yang support. Berangkatlah hari Rabu karena yang udah-udah karena yang udah-udah ini kalau sama mereka berangkatnya itu selalu malam setelah maghrib atau isya, trekkingnya pun trekking malam. Jadi itu sekitar tahun, kalau nggak salah ingat ya, kurang lebih kalau nggak 2008 atau nggak 2012 kayaknya, kalau nggak salah 2012 itu aduh bulannya saya lupa. Yang saya ingat itu hari Rabu, dan bertepatan pada saat malam satu suronya itu di hari Kamis malam Jumat. Tanggalnya juga saya lupa, udah lama banget, sama maaf ya. Terus berangkat Rabu malam sekitar jam 9 dari Jakarta. Berangkat naik dulu, kalau nggak dulu banget ya, maksudnya beberapa lebih sering berangkat pakai mobil tronton truk TNI, truk ABRI yang gitu-gitu kan, yang masih bisa disewa untuk lanjut ke mana waktu itu, lewat jalur Cibubur, Gunung Putri, jalur Putri ya, di jalur Putri itu di Cipanas ke sana. Trek malam, kita sampai di base camp Putrinya itu makan dulu, selesai makan ya trek malam sekitar jam, mulai start itu sekitar jam 12 lewat, hampir setengah 1 ketika udah pergantian hari ya. Itu jatuhnya udah hari Kamis dini hari. Berangkat kita trek malam. Nah, yang sudah kalau saya perhatikan ketika berangkat sama mereka nih, ada beberapa yang biasanya tunjuk jalan atau di paling depan, posisinya paling depan. Nah, ada sweepernya juga, ada sweepernya ada juga. Nah, saya perhatikan pada saat itu yang biasanya di depan tiba-tiba ke belakang. Saya nggak berpikir negatif pada saat itu, ini baru permulaan nih, baru berangkat nih. Terus saya cuma nanya, bang kok tumben di belakang? Nggak apa-apa, mau santai aja. Oke. Cuman memang selama di jalan itu saya ngerasa ada yang beda. Apa mungkin karena saya nggak kepikiran itu malam satu suro ya, itu. Cuma saya kok rada aneh gitu, rada kurang bersahabat gitu, kok di jalan kayak gini rasanya. Macam-macam lah yang dirasa gitu. Belum ada apa-apa pada saat itu. Sekitar jam berapa ya? 2:30. Kalau nggak salah 2:30 malam. 2:30 malam. Itu di salah satu jalur yang saya lupa, itu di jalur di pos berapa gitu. Agak landai itu jalur, jadi rata-rata pendaki itu bisa istirahat, entah duduk di pinggir jalur atau ya yang bisa buat istirahat aja. Kebetulan itu kan malam ya trekkingnya, jadi nggak banyak pendaki yang lalu lalang naik juga, maksudnya gitu. Dan tumben-tumbenan selama bareng sama mereka itu kayak yang bener-bener dari satu tim itu kayak capek banget gitu, kayak ngantuk banget gitu rasanya. Ngantuk mungkin nih, capek ya, kita break dulu yuk gitu. Walaupun nggak ada yang ngomong capek nih, nggak ada, cuma break aja yuk gitu. Oke, break biasanya kalau yang cuma ngobrol-ngobrol, entah itu ngerokok atau sekedar minum sebentar, habis itu jalan lagi. Ini enggak, bener-bener enggak, tiba-tiba kayak udah ketiduran aja gitu tanpa buka tenda. nggak ada gitu. Ya udah kayak yang rebahan itu sambil nyender. Biasa ya pendaki kan gitu, kalau break di jalur senderan di pinggir terus sambil nyender di keril gitu kan, ada yang gitu. Nah, sebelum break itu memang saya baru ingat, sebelum break itu di jalur saya sempat dengar suara burung, cuma itu kayak rame gitu, cicit kayak cuma apa ya, bunyinya tuh tak lain lah gitu, lain ya. Tiba-tiba saya tanya aja, kayak refleks itu, saya nanya sama teman saya, bang itu suara burung ya gitu, dengan polosnya. Walaupun pada saat itu saya mikirnya beneran burung gak sih, kok suaranya beda. Teman saya langsung bilang, iya itu burung gitu ya kan.
Oke, itu burung. Nah, ketemulah break itu tuh yang di jalur. Break itu di jalur. Tiba-tiba kayak mereka pada kayak sepules banget di jalur gitu, tumben banget. Saya nggak berani beneran tidur. Akhirnya saya tidur ayam tuh sambil nyender di salah satu pohon. Itu di pinggir jalur ada pohon, saya senderan gitu. Terus ntar saya merem sebentar, melek sebentar gitu, tidur tidur ayam aja sambil ngemil coki-coki. Waktu itu biasanya bau coki-coki kan saya. Terus yang saya lihat itu tiba-tiba set, set. Entah itu apa ya, burung kah atau kelelawar kah kita nggak tahu, cuman kok gede, kayak yang Hitam. hitam set lewat bolak-balik aja gitu. Perasaan saya langsung gak enak di situ. Saya bangun salah satu teman saya, bang udah yuk, kelamaan nih dingin. Saya alasannya gitu, kelamaan nih dingin, jalan lagi yuk gitu, biar cepat sampai di atas kan lebih enak gelar tenda gitu istirahatnya. Oh yaudah ya, bangunin lah. Bang jalan yuk, jalan lagi bang. Bangunlah, jalan lagi, jalan. Singkat ceritanya sampai di alun-alun. Alun-alun belum sesuai rencananya, baru sampai. Istirahat dulu, itu udah pagi sekitar jam 6 pagi atau setengah 7 gitu. Karena istirahat dulu gitu, waktu dulu ada sebab dulu. Jadi kita tinggal nggak usah lagi sampai kan tinggal di layar mata airnya dan minta kerjanya itu masih lumayan lah ya. Akhirnya memutuskan itu, ternyata sampai di teriakan kamu sepi banget, bener-bener sepi ya. Pikiran kita kan ya namanya itu hari biasa ya, lebih ramai di Jumat atau enggak Sabtu dan Minggunya gitu. Oh iya itu mungkin hari biasa sepi. Sampai mendekati jalur yang mau ke mata air itu, di posisi atas yang itu yang menjalur ke puncak itu emang biasanya banyak yang pada dirin tenda di situ kan. Yang tenda di situ. Pas begitu sampai, yang kita lihat ada 2 tenda di atas. Nah, saya habit mungkin ya. Bang dari mana? Itu dari Tanjung Priok ke Tangerang. Dari mana kak? Kita nyautin lah. Dari Jakarta Timur gitu dong. Timur ya. Ini tiba-tiba kabut turun, kabut itu turun tuh. Jadi buru-buru yuk, bikin tenda. Itu ada 4 tenda, kita pasang 4 tenda. Ngebelakang lembahan gitu ya, karena posisinya kita ada di sebelah kiri, mendekati mata air sih, lebih kayak gitu. Biar gampang lah ngambil airnya gitu ya, pikiran teman-teman. Ini sih, buat lah 4 tenda. Membentuk semacam letter U. Yaudah dibentuk gini aja ya. Nah waktu itu masih bisa bikin api unggun kecil tuh di tengah-tengah kumpulan tenda itu. Kita bikin api unggun buat mengepul biasa, buat masak dulu di situ ntar bikin. Oh itu di sini lebih gampang kan. Kita ngeliat posisi yang buat tenda itu udah nggak ada. Setelah di situ kita bermalamnya pas di malam 1 Suro, itu jatuhnya di malam Jumat, Kamis malam Jumat. Tanpa berpikir yang macem-macem kan, karena kita emang ya udah niat baik kok, kita maksudnya niat. Terus itu udah akhirnya menjelang maghrib lah tuh, maghrib lewat sambil ngobrol, nggak berasa apa-apa. Terus saya sempat masuk tenda ngobrol sama salah satu senior saya. Terus lagi berdua ngobrol gitu, tiba-tiba ada lagi satu masuk, jadi ngobrol bertiga. Saya sambil rebahan kan udah pakai sleeping bag, karena posisinya emang yang karena kondisi cuaca di situ emang lumayan lagi berasa dingin gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, tiba-tiba saya dengar suara gemuruh pesawat di atas tenda itu. Udah bukan lagi kayak biasanya, tahu kan kalau pesawat kayak gitu kan. Ini benar-benar kayak di atas kepala, suaranya kencang banget. Terus saya mikir gini, kira pesawat ya?
di dalam tenda kan, cepet banget sih gitu kan, kayak yang sepolos itu gitu, polos itu gitu. Terus saya refleks lagi nanya ke pendengar saya, bang itu suara pesawat emang lewat gitu kan. Iya itu suara pesawat gitu, lagi-lagi jawabnya suara pesawat. Oh ya udah, biasa lah gitu kan. Nah anak-anak tuh di luar sebelumnya emang sempat bikin bubur kacang hijau, itu khas banget kan, banyak tuh rata-rata bikin bubur kacang hijau sama air jahe kayak gitu kan. Gitu selesai ngobrol-ngobrol, api unggunnya juga udah mulai nggak terlalu kan, udah. Terus saya tuh sempat nanya, bang bubur kacang hijau masih ada nggak bang gitu kan. Masih tuh di luar, ternyata ada beberapa orang yang udah masuk tenda. Iya, yang mau minum juga akunya masih di luar. Oh gitu ya. Terus gue ngerasa aus banget ya gitu, kayak mau ngambil gitu. Bang nitip dong bang kalau masih di luar. Kayak mager banget gitu ya, pasti mager kalau yang dalam tenda gitu. Kayak mager banget gitu. Mau keluar. Gue udah di dalam tenda gitu. Terus perasaan tadi masih rame di luar kan, mikirnya gitu ya. Udah pada masuk. Nggak ada yang ngomong apa-apa, tiba-tiba kayak masuk tenda aja gitu. Udah lah akhirnya gue ngambil aja deh, gue ngambil aqua gitu, gue mau minum air putih. Gue keluar tenda, balik dong. Nah kalau udah pasti tahu sini ya, sebelum arah mata air itu kayak ada semacam dekokan, kayak dekokannya ngedekok seperti gua gitu, cuma nggak bolong ya, bukan gua tapi memang ngedekok gitu. Nggak bukit sih, jadi ada undakan di atas, terus entah itu buatan atau apa gue kurang paham, tapi dia ngebentuk gitu. Di situ infonya sih yang gue dengar sebelumnya bisa buat istirahat, tapi nggak boleh ada yang nenda di situ. Ini kita ya di cross check lagi, maksudnya takutnya gue salah atau gimana gitu. Cuma setahu gue yang sependengaran gue dengar kayak gitu, boleh duduk di situ kayak istirahat, tapi nggak boleh ada yang nenda di situ, yang dekokan itu kayak gua kecil gitu kan. Itu sebelum mata air. Posisinya jadi tenda yang gue tidurin sebelumnya, gue pakai sebelumnya itu memang posisinya gue nggak belakangin si dekokan itu kan, gua kecil itu. Sebut aja lah gua kecil ya. Nah terus pas gue balik nih, berarti kan gue ngadep ke gua itu. Mungkin ini salah satu alasan kenapa mereka masuk ya. Sebelumnya mungkin udah ada yang lihat tapi nggak ada yang ngomong, karena yang udah melihat atau merasakan apa atau terjadi apa, mereka nggak akan pernah cerita di jalur atau pada saat masih di lokasi. Rata-rata pada setelah turun udah nyampe base camp baru ada cerita macam-macam kalau memang ada yang terjadi. Salah satunya ternyata ngelihat itu salah apa ya, entah gue kayak ini bener nggak sih yang gue lihat gitu. Pas gue balik badan mau masuk tenda, entar gue kan kayak aneh itu ada apa sih, tiba-tiba yang gue lihat susunya hitam gede. Itu gue nggak ngeliat, entah mungkin tadi bilang jin atau apa gue kurang paham, tapi yang gue lihat itu tinggi gede hitam, posisinya begini. Wah sentak, jujur kayak astagfirullahaladzim, apa lagi ini kan. Gue langsung buru-buru masuk tenda, gue nggak ngomong apa-apa, gue langsung ngambil sleeping bag gitu. Kenapa deh, ditanya kenapa deh, nggak apa-apa mas, gue cuma bilang nggak apa-apa. Mau posisi di situ gue mikir itu apaan anjing tadi, belum ada itu apaan tadi, gede banget, bisa lihat kali ya, ada penasaran mau lihat lagi, nggak mungkin gitu kan ya, kayak anjir itu aja gue udah sentak, dia langsung atau begini. Entah dia posisinya suka atau enggak kan kita nggak pernah tahu ya kan. Udah akhirnya gue simpan itu sendiri, gue simpan. Nah istirahat lah, udah tidur gitu. Itu kayak setelah itu rasanya kayak yang gue rasain tuh atmosfer di situ kayak yang berasa mencekam aja, kayak yang bikin nggak nyaman, nggak tenang aja gitu. Cuma ya nggak mungkin juga kita mau kemana gitu kan, ya udahlah milih tidur aja gitu kan. Sempat nggak bisa tidur, ada aja tuh macem-macem yang gue dengar. Gue
kurang yakin juga, tapi berasa gue kayak denger entah itu cering, gue nggak paham itu suara apa, cering, tak gitu, entah kayak apa ya, semacam suara kaki kuda mungkin ya, terus ada kincringannya itu. Cuma gue nggak yakin bener atau enggak yang gue denger gitu. Ya udahlah, gue udah berusaha, ya udah gue istirahat gitu. Posisinya kalau nggak salah tuh di jam 11:30 malam apa ya, 12 malam. Udah lah, kira tidur gue nggak, alhamdulillahnya nggak ngerasain gimana, cuma ada di satu itu gue nggak tahu jam berapa sempat kebangun, dan gue ngerasa ada satu binatang yang gue nggak tahu itu binatang apa, itu kayak bolak-balik di ngelilingin tenda aja gitu ya, sak. Pikiran gue cuman mungkin ada beberapa hewan yang lagi cari makan, ya udah gitu kan, atau kita juga nggak ganggu kan. Cuma di situ memang nggak ada yang ngerasa keganggu juga, entah yang lain juga denger atau gue gitu. Ya sudah, itu gue simpan lagi sampai besok. Yang rencananya gini, awal berangkat itu kita berangkat di hari Rabu, rencananya mau pulang Sabtu. Pada saat itu Gunung Gede belum diberlakukan untuk yang pendaki bermalamnya hanya 2 hari 1 malam gitu. Itu masih kayak bebas aja gitu, mau 3 hari 2 malam di atas pun bisa gitu. Nah kita memutuskan untuk yaudah ntar kita pulang Sabtu aja turun. Menjelang pas malam itu, kejadian malam itu yang gue rasain itu paginya kan jadi hari Jumat tuh. Nah berubah rencana di situ di hari Jumat itu. Ini kita udah rembukan, ya mungkin yang abang-abangan itu pada udah rembukan. Kita turun hari ini ya, mendadak hari ini kita turun, jadi hari Jumat turun. Nanti aja habis sholat Jumat, ada beberapa orang udah kita sholat Jumat bareng-bareng dulu aja di Surken Kencana itu. Udah, yang perempuan pada nungguin kan, mereka sholat Jumat. Selesai sholat Jumat sekitar jam 12:30, packingan udah rapi. Jadi ketika mereka sholat Jumat, kita udah packing rapi, udah makan juga. Jadi selesai mereka itu, kita langsung naik puncak gede, puncak sampai di atas, sampai di puncaknya itu sekitar jam 1:30, kalau nggak salah ingat 1:30 kurang, jam 1 lewat, kurang lebih jam segitu lah. Kita ngopi dulu, sebat dulu, semua foto-foto, dan cuaca juga mendukung, artinya cerah gitu. Ya udah kita jangan lama-lama yuk, biar nggak kesorean sampai bawah gitu, biar nggak kemalaman gitu. Ya udah ya, saya foto-foto, turunlah lewat puncak Bayangan. Alhamdulillah nggak ada apa-apa, yang gue rasa nggak ada apa-apa. Sampai ketemu di pos Kandang Badak di jalur Cibodas. Jadi kita lintas turun, naik turunnya lintas, naik jalur Putri, turunnya lintas di Cibodas. Baru sampai Kandang Badak itu break lagi, terus akhirnya jalan lagi. Nah sampai ada di salah satu pos yang setelah itu air terjun tapi air panas, itu air belerang, itu benar-benar langsung turun gitu. Yang mungkin sering atau pernah ke Gunung Gede lewat jalur Cibodas pasti tahu air terjun panasnya itu, posisi jalurnya itu kan lumayan bukan terjal lagi ya, agak mengerikan mungkin, karena pegangannya cuman pembatasnya itu udah langsung ke jurang. Pembatasnya itu cuman ada beberapa besi di pinggirannya yang itu cuman disangkut disambungin cuman pakai tali tambang itu buat pegangannya. Dan itu batu-batunya ya karena mungkin kekikis air itu kan licin, berlumut gitu ya, jadi lebih licin, lebih kayak hati-hati deh kalau lewat situ gitu kan, agak horor juga lewat situ, nggak bisa yang sembarangan buru-buru kayak gitu, nggak bisa. Nah sampai di situ tuh ketemu maghrib sekitar jam 6, hitungannya ya mungkin udah masuk maghrib kali ya. Terus di situ tuh kayak yang gue inget itu selalu jadi patokan sih sebenarnya, beberapa cerita dari yang senior sebelumnya, cuman sekedar kayak sharing gitu aja ya. Kalau misalkan emang mau turun atau naik, kalau bisa diusahain jangan lewat maghrib lah. Kalau bisa diusahain tuh sebelum maghrib udah lewat situ gitu kan. Ya mungkin karena
gue berpikirnya gelap, di situ nggak ada pencahayaan juga kan, kita pendaki cuma modal headlamp aja ketika emang udah gelap gitu. Terus udah gitu udah tuh lewat, udah ya udahlah kayak yang bismillah aja gitu kan, mulai gelap, pasang headlamp masing-masing, jalan. Nah mulai dari situ berasa banget perjalanan tuh kayak banyak ada aja rintangannya, entah yang kayak kok udah jalan sejauh ini turun kayak nggak nyampe pos berikutnya, yang kayak gitu-gitu. Terus kayak yang berasa lebih berat di jalur, kok nggak nyampe-nyampe sih gitu, ngeliat jam masih jam segini. Terus kadang kalau patokannya udah denger suara gerujukan air gitu kayak oh udah mendekati yang beberapa pos ada air terjunnya dekat-dekat situ gitu kan. Terus kayak oh dikit lagi nih, ternyata nggak ada. Terus aja begitu jalan. Nah di situ tuh mulai berasa ada sesuatu yang ngeganggu banget. Kita mau turun, mau buru-buru sampai base camp, tapi ternyata masih tetap di jalur aja. Itu yang gue inget, jam 10 malam itu gue masih ngerasa kayak itu bener, nggak tahu ya bener apa nggak jam 10 malam, tapi gue ngeliat jam itu jam 10 malam itu masih di dalam hutan, masih di jalur yang kayaknya karena posisinya malam jadi kita nggak tahu ini jalur yang tadi atau bukan, kayak gitu-gitu kan. Ya sudah kira tetap jalan, cuma yang biasanya ngobrol sama yang lainnya ini tuh nggak, pada diem semua, kayak masing-masing entahlah, ada yang dirasa tapi pada diem aja gitu, termasuk gue juga kan. Nah, ada di salah satu jalur yang bikin gue kayak sempat kesandung. Itu berasa kayak ternyata itu jurang pinggirnya. Ketika gue kesandung mau jatuh, itu jurang pinggirnya tuh. Tapi alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Kesandung terus gue kaget, astagfirullah. Pas gue bangun udahlah gue jalan aja. Nah yang ngebarengin gue ini enggak, kalau itu jalur hampir aja kalau misalkan posisinya lu nggak sigap atau keplesetnya lebih parah, bisa aja gue jatuh ke jurang ini. Gue nggak pernah tahu ya, tapi alhamdulillah gue ngerasa alhamdulillah gue masih selamat gitu kan. Terus masih tetap di jalur ya, entah yang dilihat ada kunang-kunang biasa gitu kan, kalau malam ngeliatnya kunang-kunang kali itu ya gitu. Cuman ada terus, nggak tahu sisi kanan ada kerlap-kerlip kunang-kunang, kiri ada, di depan kayak ada gitu. Nah terus jalan, tiba-tiba ada satu waktu temen gue tiba-tiba teriak, itu yang paling depan. Jadi dia kayak ngebuka jalur jalan, saat dia tiba-tiba teriak cukup ya gitu, kayak yang dia tuh kayak udah kesel banget gitu, udah kenapa sih, gue mau pulang sama teman-teman gue. Dia langsung tiba-tiba kayak gitu, gue mau pulang sama teman-teman gue mau selamat sampai di rumah, gue nggak mau ada apa-apa, udah jangan diganggu lagi, kenapa sih gitu, kayak nggak ada capeknya aja dari tadi dia ngomong gitu. Di situ gue denger banget, astagfirullah, apa iya ya gitu kan. Akhirnya udah nggak ada yang memperpanjang, tetap jalan. Nggak tahu itu udah berapa jam di jalan, alhamdulillah banget ketemu salah satu pos yang udah hampir ke bawah, udah mendekati base camp. Itu namanya pos Panyancangan. Alhamdulillah buat pas itu kayak lega banget gitu rasanya pas nyampe di situ, karena patokannya biasanya kalau dari atas turun, kalau udah ketemu pos Panyancangan alhamdulillah udah deket lagi ke base camp gitu kan, udah sampai ke pos utama tuh udah deket lagi gitu. Wah udah lega mulai dari situ. Nah alhamdulillah ya tuh mulai dari situ udah mulai ya udah sisa-sisa perjuangan di jalan gitu, kayak udah capek banget, kaki udah berasa gitu kan. Pas gue lihat jam ternyata di Panyancangan itu sekitar jam 11:30 malam. Kayak nggak wajar gitu ya, turun 1:30 siang dari puncak, yang ngebreaknya di di kandang badaknya cuman sebentar, jalan lagi, terus kok bisa nyampe pos Panyancangan 11:30 malam. Kayak ada, mungkin emang ya entahlah ya, kita nggak pernah tahu gitu, kayak apa gitu, nggak diperlancar jalannya apa karena
kita nggak pernah tahu juga sebelumnya ada apa kan, kita nggak tahu selama di jalan. Terus begitu selesai ngeliat jam itu 11:30, ya udahlah bismillah aja, sampai bawah tuh sekitar jam 1:30, jam 1 lewat, 1:30 sampai base camp. Itu kayak berasa alhamdulillah banget, selama di jalan tuh berasa banget banyak rintangannya gitu ya, kayak gue ngerasanya akhirnya nyampe juga, cuman udah pada melehoy gitu udah pada melehoy, kakinya pada lemes ya kan. Nyampe warung, pesen teh, makan segala macem, gantung kaki, bersih mandi, baru pada cerita. Wah, macam-macam ceritanya banyak ternyata. Ada yang sama ngerasanya, ada yang tiba-tiba teman gue cerita pada saat gue jatuh itu ternyata ada yang entah gue ditahan atau dipegangin, pokoknya setelah habis jatuh itu kayak ada yang, kan gue pakai depek pada saat itu, gue pakai depek. Yang dia lihat itu semacam orang tua gitu, bawa tongkat, cuma megangin tas gue gitu. Entah posisi yang ngerangkul kah atau apa, gue nggak paham. Cuman yang dilihat itu, sebelum dia lihat itu, dia memang dampingin gue di sebelah jalan tuh, kayak dampingin gitu, ngiringin gitu kan. Setelah dia lihat itu, dia jaga jarak. Nah, memang setelah itu gue ngerasa ya udah, gue di depan, dia di belakang, tetap nggak di samping lagi, kayak gitu. Ternyata dia lihat itu, yang dia juga nggak tahu itu sebenarnya ngejagain atau gimana, tapi selama penglihatan gue cuma dipegang tasnya, kayak dirangkul gitu, cuman dia pegang tas gitu kan. Ya dia merasa kayak ya sudah gitu kan, gue mantau aja dari belakang gitu. Nah terus yang lain-lain pada saat di base camp itu ada yang ceritanya, yang temen gue termasuk yang di depan, paling depan buka jalan itu, diikutin sama semacam kayak kuntilanak, tapi matanya doang, matanya tuh merah. Yang dilihat itu, yang awalnya dibilang disangkanya kunang-kunang, tapi ternyata bukan. Itu selalu ada, entar di sini, entar di sana, entar ada di depan. Dia ngerasa udah kayak kesel mungkin ya, gue mau pulang diganggu banget begini sih, jadi nggak nyaman selama di jalur kan. Terus ngerasa udah capek, entahlah auranya udah nggak enak banget pokoknya. Akhirnya dia teriak gitu, cerita ternyata gitu. Di situ kayak gue berpikir lagi, apa iya ya, sebelum gue berangkat, flashbacknya sebelum gue berangkat, gue izin dulu sama nyokap mau berangkat gitu. Kan besok malam 1 suro. Nyokap sempat ngomong kayak gitu. Coba dulu deh kamu, ada pade gue yang Jawa, ya mungkin kalau orang Jawa ada yang kental banget, yang tradisi kayak gitu tuh, kayak yang pantangan kayak gitu kan. Malam 1 suro udah diem aja di rumah, nggak usah kemana-mana, apalagi nih ke gunung lagi, ke hutan mainnya gitu kan. Ya gue bilang ke nyokap juga, terus kepada gue, bismillah nggak ada apa-apa, niatnya baik gitu. Akhirnya cuman sekedar ngingetin aja, kamu berangkat itu bentroknya malam 1 suro loh. Ya gue bilang sama nyokap, iya mah, iya pade gitu kan. Ya udah kayak pas mau berangkat tuh nyokap juga kayak yang hati-hati banyak banget, kayak lebih sering ngingetin hati-hati jangan macem-macem, hati-hati jangan macem-macem, kalau seandainya emang nggak bisa dilanjut jangan dipaksain kayak gitu. Iya gue cuma ya udah menjaga itu aja selama di jalur. Terus baru gue yang flashback itu di base camp, apa iya ya pesan dari sebelumnya nyokap bilang malam 1 suro, apa iya bener-bener pantangannya seperti itu. Tapi di luar dari itu gue nggak pernah tahu ya, apa ada yang ngaco kah atau apa, atau memang punya niat nggak baik. Kita nggak pernah berharap itu ada sih sebenarnya dalam satu tim, cuman kita nggak pernah tahu lagi kenapa, apa memang itu efeknya gitu, karena sebenarnya pantangan dalam 1 suro buat ya semacam pendakian gitulah. Kamu bikin. Kalau teman-teman yang lain kena gangguan apa aja Kak? Ya itu yang gue lihat di mana namanya, Yang gua kecil itu sama, ternyata rata-rata mereka ngeliat, makanya mereka masuk tenda. Jadi itu ya, Itu di base camp salah satu ya, nggak ada yang ngomong tapi ya itu langsung iya kayak iya, gue pas di tenda itu malam kan pada masuk tuh
Itu gara-gara lihat yang gitu, wah ternyata sama yang gue lihat juga gitu. Oh ternyata sama gitu ya. Udah akhirnya kayak yang nyambung kan, jadi terus apalagi ada lagi nggak? Iya gue gini macem-macem sih ceritanya. Tapi ada yang sampai benar-benar ditampakin jelas gitu Mas? Selain yang di gua kecil itu ya? Enggak sih. Selama itu ceritanya nggak ada yang sampai benar-benar ditampakin jelas. Jadi ya cuman kayak apa yang gue lihat aja gitu, ternyata tinggi gede hitam sambil gitu. Oh ternyata bukan satu orang doang nih yang diliatin gitu. Jadi ternyata mereka makanya masuk sama-sama diliatin. Yang aku penasaran yang 2 tenda awal itu kemana? Positifnya mikirnya ya mungkin dia turun kali, udah lebih lama, atau mereka lintas juga, kita nggak tahu karena gue juga nggak ngeliat begitu ya. Habis Saut-sautan? habis saut-sautan kita diriin tenda, udah setelah itu kita nggak ngeliat itu posisinya mereka udah turun atau naik gitu. Mungkin bisa jadi mereka lebih peka dengan tanggal 1 suronya itu. Bisa Kayaknya. bisa jadi. Ya guys, tapi gimana ya? Kadang mitos yang kita sebagai orang modern kadang suka nggak percaya gitu, tapi itu kadang bisa jadi dihubung-hubungkan dan benar gitu loh Kak, mitos-mitos tersebut tuh gitu. Iya kurang lebih ya. Jadi secara nggak sadar tuh ada sesuatu yang menghubungkan yang sehingga akhirnya mitos itu jadi benar. Gitu. Iya benar. Iya kan? Iya. Kayak, setuju. Soalnya Kak TJ ini termasuk orang yang nekat, maksudnya kayak dalam arti dia nggak peduli dengan mitos, bukan berarti nggak percaya ya, tapi kayak lebih kayak ya udahlah, orang gue niatnya baik, kenapa harus dihalangi dengan hal-hal yang begitu gitu kan? Itu salah satu pendirian kali, mungkin ada beberapa orang yang begitu, mungkin juga karena ngerasa ya gue penikmat gunung, ngedaki gunung atau naik gunung cuma sekedar penikmat aja, nggak pernah ada pikiran gue mau macam-macam di gunung kayak gitu-gitu, pikiran buat yang ke arah negatifnya nggak ada. Ya punya niat baik aja, alhamdulillah, syukur dikasih kelancaran, alhamdulillah, kalaupun enggak ya jadi cerita kan gitu. Iya, luar biasa. Ya, tapi gimana ya, kadang kalaupun kita mau yang kakak tadi kayak ignore sama mitos gitu, tapi akhirnya kejadian juga kan yang bikin akhirnya lo jadi percaya dengan mitos itu gitu. Percaya. Iya kan? Sekarang ya, apa tetap masih mau naik kalau tanggal 1 Suro lagi? Nggak tahu juga ya, tergantung moodnya kali. Kalau ya udah yuk naik yuk gitu kan, kita nggak pernah tahu kan masih gitu. tetap ya Iya. gitu. Tidak menghalangi yang seperti Nggak, itu. insya Allah enggak. Ada pesan mungkin Kak buat teman-teman Pesannya para pendaki nih? Ya namanya kita kalau datang pesen ini aja sih, lebih tetap hati-hati, persiapannya juga harus lebih matang. Jangan memaksakan kehendak kalau memang situasinya nggak mendukung atau itu dirasa ragu, ya mendingan nggak usah gitu. Karena mau sejauh apapun lo main ke gunung atau naik gunung gitu ya, mau ditunda pun gunungnya nggak akan hilang, nggak akan pergi lari gitu kan, tetap di situ. Cuma yang membedakan ya waktu kita aja, kita harus lebih ngalah gitu. Karena kita nggak pernah tahu yang namanya kita namu gitu kan, kita namu kayak yang bukan rumah orang sebenarnya kan, alam terbuka yang kita nggak pernah tahu itu isinya macem-macem, kita nggak pernah tahu. Walaupun kita nggak lihat juga kita berasa kayak ya ini bukan tempat gua. Etikanya juga mesti harus lebih diperhatikan ya, gitu, lebih diprioritaskan etikanya, itu aja. Oke guys, jadi itu pesan dari Kak TJ buat kalian yang memang masih suka banget naik gunung sampai sekarang. Tetap harus bisa jaga kebersihan sih terutama ya, karena Betul. banyak banget kan Iya. Anak-anak yang suka naik gunung sekarang cuman hits aja gitu, tapi hanya nggak tahu cara ikut-ikutan. jaga alamnya gimana. Banyak yang asal-asalan buang sampah. Kadang ya pribadi gue juga kadang suka lupa gitu, kalau pas lagi ingat ya kantongin aja. Tetap dijaga alamnya guys. Oke. Makasih yang udah nonton, makasih juga Kak TJ udah berbagi cerita lagi Sama-sama. sama Nyai. Seru nih ya, ceritanya seru banget. Oke, jangan kemana-mana. Kak TJ nanti punya satu cerita lagi
akan dilanjut ceritanya. Jadi tonton selalu YouTube-nya Sabrina, di subscribe, like, comment, and share ke seluruh teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.